Universitas Brawijaya, sebuah ruang besar tempat ribuan mahasiswa dengan latar, minat, dan gaya hidup yang beragam bertemu setiap hari. Dari keberagaman itu, muncul sebuah fenomena menarik, perbedaan gaya dan pola interaksi antara mahasiswa skena dan non-skena. Fenomena inilah yang menjadi alasan kami memilih tema ini. Kami ingin melihat bagaimana dua kelompok dengan karakter berbeda ini berinteraksi dalam kehidupan kampus sehari-hari. Sih nggak terlalu penting ya. Kalau ditanya definisi soal skena ya kayak orang-orang berpakaian gombrong gitu, misalnya kaos-kaos band, kalau nggak kaos-kaos bola yang vintage gitu-gitu aja sih. Berbaur sama semuanya sih, nggak yang skena juga, paling yang skena cuma satu atau dua orang doang. Mahasiswa non skena pandangannya sih sebenarnya soal lagu-lagu yang dia dengerin ya. Kalau untuk anak-anak skena misalnya mereka tuh sering dengerin lagu-lagu yang kayak belum pernah didengar sama mereka, jadi kayak lagu-lagu yang underground lah gitu. Contohnya seperti saya nggak bergaul sama sesama skena, saya bergaul sama semuanya, pokoknya yang baik saya temenin deh. Saya pakai kayak gini karena emang saya suka aja kayak gombrong-gombrong gitu. Terus juga nutupin tubuh saya yang kecil. Itu juga bisa jadi kan, kalau dengan gombrong-gombrong mungkin saya bisa terlihat lebih gede gitu badannya. Saya pribadi kalau misalnya ada orang yang menyebut dirinya skena itu alay. Tapi orang yang mengakui kalau orang lain itu skena baru keren itu. Lebih ke kayak nggak sefrekuensi itu dalam artian kayak gaya komunikasi yang berbeda, terus habis itu cara mereka mengekspresikan diri mereka itu akan cocok apa enggaknya kayak gitu. Karena mungkin ada istilahnya kayak stereotip bahwa mahasiswa skena ini lebih eksklusif atau punya circle tersendiri gitu yang spesifik, sehingga kayak membuat mahasiswa lain tuh kayak merasa aduh kayaknya nggak masuk nih atau nggak nyambung kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri yang paling dominan mungkin yang perbedaan identitas dan selera budaya. Kayak misalnya kayak dari segi musik, fashion, hobi, terus lingkungan tongkrongan mereka gitu. Kalau dari aku sendiri itu mereka malah cenderung membentuk lingkaran pertemanan sendiri, tapi itu bukan berarti mereka tuh termasuk yang tertutup gitu loh ya. Mereka kayak lebih nyaman dengan orang yang punya minat atau yang gayanya itu sama gitu. Seperti yang tadi udah dijawab, kayak salah satu contoh upaya efektifnya itu kayak menyediakan bisa dengan menyediakan ruang kolaborasi, terus kegiatan-kegiatan antar organisasi yang mendorong mahasiswa nih dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda nih jadi satu gitu loh. Biar kerja sama bareng gitu ya. Pernah responnya juga ya ramah aja sih. Ramah mereka kayak sama aja kayak kita biasa gitu. Pernah yang satu organisasi, menurut persepsi saya tuh malah mereka orangnya tuh kayak kreatif, terus punya banyak ide, tapi ya kadang mungkin emang mereka kayak sedikit selektif dalam memilih teman gitu. Kalau dari saya sendiri merasa tidak ada, karena mereka sendiri walaupun emang dari gaya berpakaiannya yang berbeda, tapi kalau misalnya dari dalam dirinya sendiri sama aja gitu. Mungkin beberapa ya, nggak semuanya. Kayak mereka tuh kalau misalnya interaksi tuh kayak yang di kelompok kecil aja, ataupun kayak ya kelihatannya pendiam gitu. Tapi dari situ mungkin aku tuh ngeliatnya kayak mereka mungkin emang eksklusif atau lebih nyaman dengan circle-nya mereka sendiri gitu loh. Dan itu mungkin pengen aja sih. Mungkin kalau misalnya dilihat dari luar kayak nggak semua, beberapa tuh mungkin ada. Tapi kalau misalnya emang udah ngobrol atau gimana gitu kayak yang ya udah aja mereka ramah, terus juga mereka terbuka ke kita kayak gitu. Berarti ada citra yang membuat jelek pandangan kakak ke mereka nggak? Sejauh ini sih nggak ada ya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola interaksi antara mahasiswa skena dan non-skena terbentuk, bagaimana mereka saling memandang, dan sejauh mana perbedaan itu mempengaruhi dinamika sosial di kampus. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita membangun ruang ekspresi yang lebih terbuka, saling menghargai, dan bebas dari stereotip. Dengan memahami interaksi ini, diharapkan muncul kesadaran bersama bahwa kebebasan berekspresi dapat tumbuh melalui banyak cara, selama kita mau menghargai perbedaan.